Oke, baik, kita akan membahas latihan soal kisi-kisinya. Di sini sudah ada beberapa nomor. Baik, kita fokus ke nomor 1 dulu. Di sini nomor 1 bunyinya atau bentuknya eksponen. Eksponen yang ada pangkatnya double-double yang di luar. Artinya kalian harus mengerjakan atau pangkat yang di luar ini masukin ke dalam. Jadi pangkat 3 ini milik semua anggota yang di dalam. Ingat ya nak, kalau ada A pangkat N dikali B pangkat M dipangkatin lagi P, artinya P ini milik semua baik A pangkat N baik B pangkat M. Oke, berarti A pangkat 2 kita pangkatin lagi 3. Oke, dikali B pangkat min 3 kita pangkatin lagi 3. C pangkat min 2 juga kita pangkatin 3. Dibagi dengan yang bawahnya A pangkat min 3 dipangkatin lagi, di sini kebetulan min 2 dikali B pangkat 3 pangkatin lagi min 2 juga, kali C pangkat min 3 juga berpangkat min 2. Nah, kalau ada pangkatnya double artinya pangkatnya dikali, berarti 2 kali 3 itu 6. Jadinya di sebelah sini A pangkat 6 kali C min 3 kaliin 3 jadinya min 9. B pangkat min 9 kali C min 2 kali min 3 jadinya min 6. Per yang bawahnya min 3 kali min 2 yaitu 6. A pangkat 6 kali B 3 kali min 2 jadinya min 6 kali C nya min 3 kali min 2 jadinya 6. Oke, karena di sini pembagian, nah ini pembagian berarti pangkatnya dikurang. Nah ini A pangkat 6 dibagi A pangkat 6 berarti pangkatnya dikurang 6 kurang 6 0. A pangkat 0 apapun pangkatnya 0 hasilnya 1 artinya habis. Sisa B pangkat min 9 kurangi min 6 berarti B pangkat min 9 min 6 dikali C pangkat min 6 kurangi 6. Jadi min 9 min 6 berarti min 9 tambah 6 ya, min ketemu jadi plus. Berarti min 9 tambah 6 yaitu min 3. B pangkat min 3 kali C min 3 min 6 C pangkat min 6 min 6 berarti min 12. Ini hasil akhirnya. Oke, next berikutnya kita ke soal nomor 2 juga sama bentuknya. Pangkat 3 ini milik semua yang di dalam kurung. Berarti 2 berpangkat 3, M pangkat 2 berpangkat lagi 3. Dikali 3 berpangkat 3 juga, N pangkat min 3 pangkatin lagi 3 juga. Jadi nggak hanya hurufnya yang berpangkat ya, nah, tapi angkanya juga ikut-ikutan. 3 pangkat min 2 ya, yang bagian sini kali M pangkat min 2 berpangkat lagi min 2 dikali 2 pangkatin lagi min 2 kali N pangkat min 4 pangkatin lagi min 2. Oke, di sini 2 pangkat 3 kali ini ada sesama 2, kita taruh sini dulu dikali 2 pangkat min 2 ya dari sini. Terus 3-nya ada 3 pangkat 3 kali 3 pangkat min 2. Sekarang yang hurufnya, nah ini M pangkat 2 pangkatin lagi 3. Kalau pangkat berpangkat artinya pangkatnya dikali, betul. Jadinya 2 kali 3 6. Kemudian N yang sini, M yang dulu ya, kita cari yang M dulu deh ini. Nah, min 2 kali min 2 jadinya M pangkat 4 dikali sekarang yang N nya, N pangkat min 3 kali 3 jadinya min 9 kali N min 4 kali min 2 8. Sehingga ini kalau basisnya sudah sama nih, tinggal pangkatnya ditambahin kalau bentuknya perkalian. Ya ini karena bentuknya perkalian ditambah 3 tambah min 2 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 1 tetap 2. 3 tambah min 2 1 juga, berarti 2 kali 3. Ini 6 tambah 4 jadi 10. M pangkat 10 kali N min 9 tambah 8 N pangkat min 1. Jadinya 2 kali 3 6. Kemudian M pangkat 10 kali N pangkat min 1. Kalau dibilang ganda nggak ada, berarti pangkatnya jadi positif, berarti letaknya di bawah. Oke, gitu ya nak. Ingat, kalau pangkatnya negatif, terus hasil dibilang ganda nggak ada, berarti kalian harus melanjutkan membentuk atau merubah ke bentuk pangkat positif. Next, kita ke nomor 3. Bentuk sederhana. Oke, kita samakan juga. Ini 2. Nah, ini kan angka-angkanya bukan angka-angka spesial. Nah, 4, 9, 25, 16, 27, 125. Kan bukan angka spesial. Berarti dirubah jadi angka spesial. Angka spesial itu 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, dan seterusnya. Oke, berarti 4
pakai angka spesial apa? Yang dipangkatin hasilnya 4. 4 itu angka spesialnya 2, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian ada pangkat lagi 2 dari sini ya. Oke, dikali 9 itu bentuk spesial berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Pangkatin lagi min 3 dari soalnya. 25 itu 5 pangkat 2, dipangkatin lagi min 4. Per yang bawahnya 16 itu 2 pangkat 4, dipangkatin lagi min 3. Dikali 27 itu 3 pangkat 3, pangkatin lagi min 4. Min 4 dikali 125 itu 5 pangkat 3, pangkatin lagi min 3. Oke, sehingga ini pangkat berpangkat, pangkatnya double, berarti pangkatnya dikali, betul. Sehingga sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 4 kali 2 kali min 3 min 6, 3 pangkat min 6, 5, 2 kali 4 min 4 jadinya min 8. Per yang bawahnya 4 kali min 3 berarti 2 pangkat min 12, 3 kali min 4 min 12, 3 kali 3 jadinya min 9, 5 pangkat min 9. Oke, kalau ada pangkat pangkat eksponen bentuknya pecahan, pangkatnya dikurang, betul. 4 kurangi min 12 dikali 3 pangkat min 6 kurangi min 12, terus 5 pangkat min 8 min 9 dikurangi min 9 ya nak. Hingga 4 min 12 berarti 2 pangkat min ketemu min jadi plus, 4 tambah 12 16 kali 3 min 6 min 12 artinya min 6 min jadi plus 12, sisa 6 ya. Min 6 tambah 12 itu 6 positif. Min 8 min 9 artinya min 8 tambah 9 yaitu 1, 5 pangkat 1 atau 5. Ini jawabannya. Ingat kalau ada pangkat negatif jadiin pangkat positif, pindah ke bawah. Selanjutnya kita ke soal nomor 4, sorry. Seorang anak menabung setiap minggu. Tabungan pertama adalah 10.000. Setiap minggunya ia menabung 3.000 lebih banyak. Oke. Jika dalam waktu 3 bulan ia menabung, berapa jumlah tabungan pada akhir bulan ketiga? Oke. Akhir bulan ketiga. Nah, di sini nabungnya per minggu, sedangkan 1 bulan ini kan jangkanya 3 bulan ya. 3 bulan dan dia di akhir bulan ketiga. 1 bulan itu 4 minggu. Berarti 3 bulan sama dengan tinggal kaliin 4 aja, 12 bulan. Berarti di urutan ke-12 harus nabung berapa? Ya gitu. Tabungan pertama itu disebut A, yaitu 10.000 ya. Menabung 3.000 lebih banyak itu disebut selisihnya atau bedanya 3.000. Oke, mintanya dalam waktu 3 bulan dan di akhir bulan ketiga, artinya di minggu ke-12. Berarti U12. Kita tahu rumus UN yang cepat yaitu A tambah N-1 kali B atau A tambah B-nya berkurang 1. Harusnya 12 jadi A plus 11B. Hanya 10.000 tambah 11 kali B-nya itu 3.000. Jadinya 10 tambah 11 kali 3, 33.000. Jadinya 10.000 tambah 33.000. Hasilnya 43.000. Berapa jumlah tabungan pada akhir bulan ketiga? Bukan sampai akhir bulan ketiga ya. Pada. Kalau ada pada ke itu artinya UN. Gitu ya. Jangan sampai tertipu. 43.000 yang harus dia tabung di bulan akhir bulan ketiga. Oke, kemudian kita ke soal nomor 5. Bentuknya fungsi eksponen, ada 7 pangkat 6x min 4, 49 pangkat. Nah, ini kan sudah bentuk angka spesial, ini belum. Ya enggak? 7 kan angka spesial. Berarti yang 7-nya tetap 7 pangkat 6x min 4 sama dengan 49 itu bentuk betul 7 pangkat 2. Enggak ada bentuk yang lain ya. Nomor 3. Oke. Karena ada pangkat yang di sini double artinya dikali semua. Jadinya 7 pangkat 6x min 4 dibiarkan. Yang ini nih, 7 pangkatin 2x plus 3. Berarti 2-nya kali semua. Jadinya 2 kali 2x, 4x, 2 kali plus 3 jadi plus 6. Sehingga kalau udah seperti ini bisa dicoret nih 7-nya. Coret. Sisa 6x min 4 sama dengan 4x plus 6. Yang sejenis dikumpulkan, x sama x kita kumpulkan, berarti 6x tetap
4x pindah jadinya min 4x karena positif pindah jadi negatif. 6 tetap, min 4 yang dipindahin. Jadi min 4 pindah jadi plus 4. 6x kurangi 4x, 2x sama dengan 6 tambah 4, 10. Maka x-nya sama dengan angka yang berdiri sendiri dibiarkan. Angka yang nempel sama x dipindah jadi pecahan. X sama dengan 10 per 2, 5. Atau dari sini kalian bisa pakai logik. 2x artinya 2 dikali angka berapa sih supaya hasil 10? Yaitu x-nya harus 5. Ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6 untuk SPLTV. Nilai x, oke, mau nggak mau kita nyari bentuk x dan y serta z-nya. Oke, kita eliminasi dulu. Ini persamaan pertama, kedua, ini ketiga. Kita eliminasi persamaan pertama dulu, kita hilangkan z-nya ya, karena z-nya sudah sama. 2x. Ini eliminasi z dari 1 dan 2. 2x min y plus z sama dengan 3. 3x min 2y plus z sama dengan 2. Kita eliminasi, lagi eliminasi z-nya, berarti kita lihat z-nya tandanya sama. Supaya habis nih z, diapain dengan z supaya habis, yaitu dikurang. Kalau ditambahkan jadinya 2z. Oke, berarti kurang ya. Kemudian kita ngurangnya dari atas dan dari atas ke bawah. Tergantung bentuk sama dengannya. Atau boleh dari bawah ke atas ke bawah, bolak-balik sama aja. Oke, kita ngurangnya dari atas, 2x kurangi 3x, hasilnya min x. Min y dikurangi min 2y. Jadinya min y, min jadinya plus 2y. Min y, min 2y. Jadinya min y plus 2y, hasilnya y. Ya, plus y sama. Ini z-nya habis, z kurangi z habis, 3 kurangi 2, 1. Oke, kita berlakukan sama eliminasi juga dari eliminasi z dari, nah ada z yang sama kan antara 2 dan 3 atau 1 dan 3. Berarti kita eliminasi 1 dan 3 misalkan. Oke, berarti 2x min y plus z sama dengan 3. Bentuk yang persamaan ketiga, 4x plus y min z sama dengan min 3. Oke, z-nya supaya habis diapain? Z dengan min z supaya habis diapain? Kalau dikurang hasilnya justru nambah. Z min atau dikurangi min z. Kan ini jadi plus, nambah kan nggak habis. Nah, kalau tandanya berbeda antara plus sama min, atas dan bawah, atau bawah dan atas, maka tandanya pakai plus. Kalau tandanya sama, entah sama-sama plus kayak tadi nih. Sama pertama plus, berarti cara menghilangkan dengan pengurangan. Karena berbeda penjumlahan. Oke, lanjut. 2x tambah 4x, 6x. Min y tambah y habis. Z tambah min z habis, sisa 6 ditambah min 3, 0. Maka x-nya, wah kebetulan banget, 0. Terus dibagi 6. 0 bagi 6. Atau 6 kali berapa x-nya 0? Ya 0, x-nya 0. Oke, x-nya sudah 0. Tinggal kita masukin ke sini. Ini kan sudah bentuknya 0, ya enggak? Bentuknya x dan y. Nah, kalau sudah dapat, tinggal substitusi. Ini kebetulan banget ya, nak. Nanti kalau memang nggak kebetulan seperti ini, tinggal eliminasinya sebanyak 3 kali. Nanti eliminasi ini persamaan keempat, persamaan yang baru. Nanti ini persamaan kelima. Gitu. Ini kebetulan banget. Substitusi x sama dengan 0 ke persamaan 4. Yaitu persamaan 4 punya min x plus y sama dengan 1. Min x-nya 0. 0 tambah y sama dengan 1. Berarti kan nggak ngaruh. 0 tambah y ya y. Y sama dengan 1. Y-nya 1. Sekarang kita tinggal nyari z-nya, gampang. Berarti substitusi. Oke, substitusi. Substitusi nilai x dan y ke persamaan bebas mana aja ya. Saya ke persamaan 1. Berarti 2x min y plus z sama dengan 3. 2x, x-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. Min y-nya 1, 1 tambah 2, tambah z ya, itu ya, bukan 2 ya. Ini z, kayak 2. Ini z sama dengan 3, maka z sama dengan 3, min 1. 0 kurangi 1 kan min 1, pindah jadi plus 1. Maka z-nya sama dengan 4. Pertanyaannya adalah, tadi apa pertanyaannya? X
pada sini. X plus Y min 2 Z. X nya 0 tambah 1 min 2 kali 4. Berarti 0 tambah 1, 1 kurangi 2 kali 4, 8. Jadinya 1 kurangi 8 min 7. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7 sama persis ya. Hanya diganti persamanya. Caranya seperti itu. Enak. Jadi nggak perlu eliminasinya sebanyak mungkin 3 kali atau mungkin 2 kali. Ini kebetulan banget 2 kali langsung dapat satu variabel. Biasanya 3 kali eliminasi. Eliminasi pertama dapat persamaan keempat, eliminasi kedua dapat persamaan kelima. Nah, nanti eliminasi yang terakhir yaitu eliminasi 4 dan 5. Nanti dapat sebuah satu variabel eliminasi baru substitusi ke 4 dan 5. 4 atau 5. Baru substitusi ke 1 dan 2. 1 atau 2 atau 3. Oke, soal nomor 8. Sederhanakan 2 per. Nah, ini apa ya namanya itu merasionalkan. Nah, kita ketemu nih akar 64. Akar 64 itu berapa sih? Atau dijadiin pangkat karena ini pangkat 3 ya. 64 itu merupakan bentuk 4 atau 2 pangkat 6, ya enggak? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 6, akar pangkat 3 dari 246. Ini kan sifatnya seperti ini, nah. Akar A pangkat akar pangkat N dari A pangkat M itu A pangkat M per pangkat N yang di sini. Jadi bentuknya pecahan. Jadi 2 pangkat 6 per 3. Bawahnya atasnya 2 per 6 bagi 3 itu 2. 2 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurang, berarti ini enggak ada akarnya 1. 1 kurangi 2 min 1. 2 pangkat min 1. Pangkat ini kan pangkat negatif jadi pangkat positif. Berarti 1 per 2. Kenapa 1? Sini artinya enggak ada akarnya 1. 1 per 2 pangkat 1. Min 2 pangkat min 1 artinya 2 pangkat 1 berubah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Menentukan model matematika. Oke, di sini ada buku, pensil, penghapus. Nah, kalimatnya kan yang di sini yang diulang-ulang itu terus. Buku, pensil, penghapus. Buku, pensil, penghapus, ya enggak? Oke, berarti Andi membeli. Andi. Itu beli apa aja sih? Buku. Berarti buku. Kita misalkan saja bentuknya kita misalkan X. Buku itu kita X. Pensil itu kita misalkan Y. Penghapus kita misalkan Z. Jadinya Andi membeli 2 buku, berarti 2X plus 1 pensil berarti 1 Y plus dan artinya 3. Artinya dan itu artinya plus 3 penghapus itu Z. Harganya seharga berarti sama dengan 17.000. Nah, ini si Andi. Nah, berikutnya Budi 1 buku berarti X tambah 2 pensil berarti 2Y plus 1 penghapus berarti Z. Harganya 13.000. Chandra membeli 2 buku berarti 2X plus 1 pensil berarti Y plus 1 penghapus berarti Z. Harganya 12.000. Sudah, ini persamaan atau model matematikanya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Sebuah bangunan memiliki hiasan dinding membentuk pola 38. Oke, kita polanya apa sih di sini, Nak? Polanya tambah 5, ya enggak? Tambah 5 tambah 5. Tentukan banyak hiasannya. Oke, suku terakhirnya yaitu 58. Ya, suku terakhirnya 58. Artinya 58 ini suku keberapa sih? Yaitu kita tinggal masukin rumus UN. Rumus UN yaitu A tambah N-1 kali B. UN-nya yaitu suku terakhirnya yaitu 58. Berarti 58. A-nya yaitu A itu suku pertama yaitu 3. Tambah N-nya kita nggak tahu. Tinggal dibiarkan saja. Kali B, B-nya 5. Nah, ini 3 pindahin ke sana jadi 58 kurangi 3 sama dengan ini 5 kali ke dalam kali fungsi ke dalam ya. 5 kali N 5N, 5 kali min 1 min 5. 58 kurangi 3 itu 55 sama dengan 5N kurangi 5. Nah, min 5-nya pindah jadi plus 55 tambah 5 sama dengan 5N. Maka ya 55 tambah 5 60. 5 kali N
ya 5N. Maka N nya berapa? 5 kali berapa supaya 60? 12. Ternyata banyaknya hiasan itu ada 12. Carinya apa? Ini mencari N nya doang. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 11. Diketahui nilai A, B, C memenuhi persamaan berikut, maka nilai 3A plus B. Oke, kita butuh A sama B nya doang nih, nak. Ya, 3A plus B. Berarti sebenarnya mau nggak mau nyari A sama B sama C nya sih. Ya, kita eliminasi seperti biasa. 1 persamaan kedua, persamaan ketiga. Bentuk yang sudah sama apa? Nggak ada sama ya, nggak ada yang sama ya. Oke, berarti kita eliminasi 1 dan 2. Apanya mau dieliminasi? Karena 1 dan 2 yang sama itu C-nya, berarti kita eliminasi C-nya. 2A min 2C sama dengan 12. Persamaan kedua 3B plus C sama dengan 11. Karena kita mau eliminasi C, artinya C-nya kita samakan. Dengan cara apa? Kali, nge-cross saja. Berarti atas kali 1, bawah kali 2. Tinggal lihat bentuk C-nya ya, nak. Oke. Ya, yang atas kan C-nya 2, yang bawah C-nya 1, kalinya nge-cross. Oke, sehingga yang atas kali 1 semua artinya tetap nggak berubah angkanya. Bawah kali 2 semua jadinya 3B kali 2 jadinya 6B. 2 kali C berarti plus 2C sama dengan 2 kali 11 22 per. Nah, ini C-nya yang atas min, yang bawah plus, berarti dengan cara apa tadi? Iya, ditambah kalau tandanya berbeda. 2A tambah 6B berarti kan tetap 2A, nggak ada temannya, biarkan. Ibarat yang atas itu 0 ya. Kalau gini, 2A yang bawah nggak ada A artinya 0, berarti 2A tambah 0 ya 2A. Kemudian yang atasnya nggak ada B, berarti 0 tambah 6B itu plus 6B. Min 2C tambah 2C habis. 12 tambah 22 hasilnya 34. Ini persamaan keempat karena 1, 2, 3 sudah ada. Oke, lanjut. Eliminasi C lagi. Oke, eliminasi C dari mana nggak bisa ya. Berarti kita cari yang sama. Oke, yang sama. Atau gini, kita di sini dapat persamaan antara persamaan keempat itu A sama B. Ada nggak yang bentuknya persamaan A sama B? Itu persamaan ketiga. Berarti eliminasi 3 dan 4 yang baru tadi. Pak, kenapa nggak eliminasi C dari 1 dan 3? 1 dan 3, 3-nya kan nggak ada C. Kalau kita paksain 1 dan 3 kita eliminasi A, nggak bisa. Nanti dapatnya ribet. Jadi harus ada yang sama dulu. Gitu ya. Nanti ribet. Jadi ya bisa aja sih nanti muter-muter dapatnya. Cuman kalau bentuknya kayak gini, yang didapat persamaan keempat kayak apa, kita ngikutin aja persamaan 4. Bisa nggak dari persamaan 1, 2, 3 ada yang sama dengan persamaan keempat nggak? Gitu ya. Oke, eliminasi 3 dan 4. 3 itu bentuknya 3A plus 3B sama dengan 33. Persamaan keempat 2A plus 6B sama dengan 34. Nah, kita eliminasi apanya nih antara persamaan 3 dan 4? Eliminasi A-nya ya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Ingat, lihat depan eliminasinya huruf apanya yang mau dieliminasi. Oke, kalau dikali 2, yang atas dapatnya 6A plus 6B tambah 33 kali 2, 66 sama dengan 66 ini ya. Yang bawahnya kali 3, 6A tambah kali 3, 18B sama dengan 34 kali 3, 72. Kita ini hasilnya tadi 6B. Kita perbaiki. Oke, kita eliminasi A nya kan, berarti supaya habis tandanya sama kita kurangi. Kurangnya dari atas apa dari bawah tergantung letak sama dengannya. Ini 72 sama 66, gedean 72 kan, berarti dari bawah ke atas. 66 kurang 6A kurangi 6A habis 18B kurangi 6B 12B. Ini 72 kurangi 66 hasilnya 6 ya nak. Oke, B nya 6 dibagi 12, bukan 12 bagi 6 ya. Ingat, angka dibagi sama yang nempel di huruf. 6 bagi 12 setengah. Oke, B nya setengah, masukin. Berarti substitusi B sama dengan setengah. Ke mana? Boleh ke persamaan 4 atau ke yang ada B nya.
ke persamaan 4 aja ya, karena ada setengah kan. Kalau ke 3 ini 3 kali setengah kan rumit. Kalau ini kan 6B, 6 kali setengah kan gampang. Ke persamaan 4. Berarti 2A plus 6B sama dengan 34. 2 kali A plus 6 kali B. B-nya setengah sama dengan 34. Oke, 2A tambah 6 kali setengah 3 sama dengan 34. 2A sama dengan 34 kurangi 3. Maka 2A sama dengan bentar nak. Ini kan ditambah ya. Oh iya benar. Oke, 2A tambah 6B. Nah, 3. Oke, jadi 31. Maka A-nya sama dengan 31 per 2. 31 per 2 itu 15 setengah ya. Oke. 3A plus B. Oke. A-nya ada, B-nya ada, udah tinggal ngitung. Jadi 3A plus B. 3 kali A-nya itu 31 per 2 tambah B-nya itu setengah. Jadinya 3 kali 31 itu 91 per 2 tambah B-nya setengah. 91 tambah 1 itu 92 per 2. 92 per 2 itu 46. Jawabnya 46. Oke. Next nomor 12. Oke, ini eksponen lagi. 2 itu sudah angka spesial jadi dibiarkan. 81 jadi angka spesial itu 3 pangkat 4 per 4. 4 ini 2 pangkat 2. Pangkatin lagi. Min 2 dikali 3 pangkat 6 sudah angka spesial. Nah, yang bawah, yang atas kita tulis dulu. Yang bawah ini pangkatnya double, berarti pangkatnya dikali 2 kali min 2 min 4. 3 pangkat 6. Nah, kalau ada bawah pecahan, pangkatnya dikurang min 5. 2 pangkat min 5 kurangi min 4. 3 pangkat 4 kurangi 6. Min 5 min 4. Jadinya min 5 tambah 4 min 1. 24 min 1 kali 4 kurangi 6 min 2. Jadinya jadi pangkat spesial 1 per 2 pangkat 1. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 kali 2. Nah, 1 per 2 kali 9, 1 per 18. Atau nanti bentuknya eksponen aja ya, sampai sini. Kemungkinan tergantung pilihan gandanya apa yang disediakan. Oke. Next, nomor 13. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80.000. Setiap 1 tahun nilai jualnya menjadi 3/4 kalinya dari harga sebelumnya. Turun ya? Iya nggak? 3/4 kan turun artinya ya nggak? Berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Oke. Ini pakai logik gampang ya. Setiap tahun nilai jualnya 3/4. Oke. Tahun pertama berarti 80 juta dikali 3/4. 4 dibagi hasilnya 2. 20 kali 3 jadinya 60. Oh, ternyata 60 juta tahun pertama. Ya nggak? Tinggal kaliin lagi 3/4. Berarti ini tahun kedua. Berarti 60.000 60 juta kali berapa ini? 3/4. 60 bagi 4 itu 15. 15 kali 3 itu 45. Atau kalian bisa lihat nih penurunannya sebanyak ini 20. Oh ya enggak ya. Oke. Tahun ketiga tinggal 45 juta kali 3/4. Ya enggak, 45 juta bagi 4. Nah, bagi 4 dapat 11. Ya enggak, 44 1 10 2 8 2 5 2. Dapatnya berapa tuh?
11 juta. Nah, nolnya segini. Jadinya 11 juta 11 juta 250. 11 juta 250. Wow, murah sekali ya. Oke, kita cek coba apakah betul. Takutnya saya salah menghitung. Oh gini nak, maksud soal yang ini. Bentar. 25 juta. Oh belum dikali 3 ya. Dikali 3 hasilnya 33 juta. Nah, hasilnya 33 750.000. Ini tahun ke 3. Nah, bisa seperti itu. Oke. Kita ke soal nomor 14. Hasil dari 2 pangkat 5. Oke, pangkatnya tinggal kita apain nak? Iya, kita hitung 2 pangkat 5 kali 2 4 min 3. Nah, ini 8. 8 itu 2 pangkat 3 pangkatin lagi min 4. Jadinya 2 pangkat 5 kali 2 4 min 3. 3 kali min 4, 2 pangkat min 12. Pangkatnya ditambah 2 pangkat 5 tambah min 3 tambah min 12. Min 3 tambah min 12 itu min 15 tambah 5, 2 pangkat min 10. Atau 1 per 2 pangkat 10. Min 15. Oke. Sudah bentuk angka spesial, tinggal kita menghitung. Nah, di sini berarti 5 pangkat 5 ditambah min 3. Nah, ini ada pembagian artinya dikurang min 2. Jadinya 5. 5 tambah min 3 jadinya 2. Min 2 jadinya plus 2. Jadinya 5 pangkat 4. Oke. Lumayan nak. Kalau perkalian basisnya sama, tinggal pangkatnya dijumlah nih. 5 sama 5 pangkatnya ditambahin. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Oke. Di sini kita lihat bentuk operasi akar. Kita lihat di dalam akarnya sudah sama belum? Oh, sama nih, sama-sama 2. Kita ngitung, tinggal ngitung depannya aja. 5 tambah 2, 7 kurangi 6, 1. Sisa akar 2. 1 itu nggak usah ditulis kalau depan akar. Akarnya nggak bakalan hilang ya, karena penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini di dalam akarnya berbeda. Berarti kita perlu, iya, dengan cara apa? Angka spesial, betul, kita keluarkan 2 akar 12 itu 4 kali 3. Iya, betul, munculnya pakai bentuk perkalian ya nak. Oke, kurangi akar 75. 75 itu perkalian apa sih? 25 kali 3. Ingat, kalau 5 pasti kaitannya sama angka 5, itu 25 kita tambah. Terus 4 sama 3 yang bisa keluar akar itu 4. 4 itu, akar 4 itu berapa sih? Betul, 2. Karena di 2 depannya sudah ada, berarti dikali 2 kali 2 akar 3 tambah 5 akar 3 kurangi akar 25 itu 5 akar 3. Nah, ini 5 akar 3 kurangi 5 akar 3 habis. Sisa yang depannya doang. 2 kali 2 4 akar 3 jawabannya. Gitu ya. Nomor 18 juga sama nih. Kita keluarin bentuk akarnya dulu. 3 akar 24 itu berapa? Nah, 24 itu 4 kali 6. 150 itu 25 kali 6 ya nak. Kurangi 3 akar 54 itu 9 kali 6. Oke, sama dengan akar 4 sama 6 yang bisa keluar akar 4. Berarti 3 kali akar 4 itu 2. Akar 6 tambah 25 sama 6 yaitu 25 nya yang keluar, yaitu 25 keluar jadi 5. Akar 6 kurangi 9 itu yang bisa keluar akar sama 6, 9 nya yaitu akar 9 itu 3 akar. Ini kali ya, bukan kurang ya, kali. 3 kali 2 6 akar 6 tambah 5 akar 6 kurangi 3 kali 3 9 akar 6. 5 ini di dalam akarnya sudah sama, kita ngitung depannya aja. 6 tambah 5 11 kurangi 9 2 akar 6 jawabannya. Oke. Sekarang ke soal nomor 19. Bentuk sederhana dari A pangkat. Nah, ini pangkatnya double berarti dikali. Jadi A pangkat 6 kali B pangkat min 4 kali. Oh, pangkatnya ini tinggal tambah ya. Tambah B pangkat
5, berarti tambah 5. Nah, ini ada A ternyata lagi, A pangkat min 5. Nah, sesama A pangkatnya kita, karena perkalian pangkatnya kita jumlah 6 tambah min 5 jadinya 1. Min 4 tambah 5, 1 juga, jadinya A kali B doang jawabannya. Nomor 20 juga sama, X pangkat min 2. Nah, ini double berarti dikali. Y pangkat 2 kali min 3 min 6 per X kali Y pangkat min 7. Ingat, kita hitung yang sejenis X sama X basis yang sama. Pangkat min 2 karena pembagian dikurang-kurang, yang bawahnya itu nggak ada pangkat X-nya, artinya pangkat 1. Y pangkat min 6 karena pembagian dikurang. Kurangi berapa? Pangkat bawahnya min 7. Min 2 min 1 jadinya X pangkat min 3. Min 6 min 7 jadinya Y min 6 plus 7. X pangkat min 3 kali Y min 6 tambah 7 Y. Jadi pangkat positif, Y-nya tetap di atas karena sudah positif. X pangkat min 3 pindah ke bawah, X pangkat 3. Oke, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 21. Oke, nomor 21, A pangkat 8. Nah, oke, kita masukin ke sini ya. Berarti di sini A-nya 8 pangkat 1/3 ditambah B-nya itu 25 pangkat 1/2 dikali C-nya itu 81 pangkat lagi setengah. Nah, ini munculin angka spesial. Nah, jangan lupa 8 itu 2 pangkat 3. Nah, harus sudah hafal ya. Tambah 25 itu 5 pangkat 2, pangkatin lagi setengah. 81 itu 3 pangkat 4 atau 9 pangkat 2 juga boleh. Oke. Nah, pangkatnya double dikali 3 kali 1/3. 3 kali 1/3. Sisa 1. 2 pangkat 1. Tambah 5. 2 kali setengah, yaitu 1. Atau 5 pangkat 1. Terus ini dikurang ya. Dikurang. 4 kali setengah 2. Berarti 3 pangkat 2 atau 9. 2 tambah 5. 7. 7 kurang 7 kurangi 9 min 2. Ini jawabannya. Oke. Ini bentuk akar. Akarnya sama persis, hanya beda di sini plus sama min. Kalau ada A min B dikali A plus B, hasilnya apa ya nak? Yaitu A kuadrat min B kuadrat. Depan kuadratin, kurangi belakang kuadratin. Gitu ya, ini enggak ada tanda kurung. Oke, yuk. Akar 7-nya kita kuadratin, kurangi belakangnya itu akar 5. Akar 5 kita kuadratin. Akar dikuadratin, akarnya hilang, sisa angka yang di dalam aja, berarti 7. Kurangi akar 5 dikuadratin itu 5. Atau gini, nah, akar 7 itu kan 7 kali 7 49, akar 49 7. Gitu kan? Pokoknya kamu ingat-ingat, akar kalau dikuadratin akarnya hilang, sisa angka aja ya. 7 kurangi 5 2. Oke. Yang bawah kita tinggal rasionalkan. Jadinya 4 akar 6 per akar 2. Cara merasionalkan tinggal kali bentuk akar yang di bawah. 4 kali akar 6 kali akar 2. Tinggal kaliin angkanya aja yang di dalam akar, yaitu 6 kali 2, 12. Per akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4, 2. Oke, 4 bagi 2, sisa 2 atasnya. Akar 12 itu munculin perkalian 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Akar 3. 2 kali 2, 4. 4 akar 3 hasilnya. Oke. Berikutnya soal nomor 24. Oke, persamaan linear 2 variabel 2x min 3y. Oke. Kita eliminasi seperti biasa. Eliminasi apanya? X-nya deh. Ya. Eliminasi X-nya. Berarti 2x plus 3y sama dengan 1. 3x min 5y sama dengan 11. Karena X-nya belum sama, kita samakan. Nah, cara kali silang ya. Ini 3 buat pengali atas, 2 buat pengali yang bawah. Jadinya atas kali 2, atas kali 3 semua. 6x plus 3 kali 3, 9y, 3 kali 1, 3. Bawah kali 2, 6x min 10y sama dengan 11 kali 2, 22.
kita kurangi. Ngurangnya dari bawah ke atas. Nah, ini sama dengan 22 sama 3. Kurangnya berarti yang dari bawah. Besaran 22 ya. 6x kurangi 6x habis. Ini kenapa kurangi? Karena bentuk x-nya tandanya sama-sama positif. Atau 6x sama 6x supaya hilang dikurangi. Oke, kita ngurangin dari bawah. Min 10 min 9 atau min 10 kurangi 9 yaitu min 18y. Oke, 22 kurangi 3 berapa nak? 22 kurangi 3. 22 kurangi 3 yaitu 2 atau 18 ya. 22 kurangi 3 ya 18. Maka y-nya sama dengan 18 dibagi min 18 atau ya 18 dibagi min 18 min 1. Oke, kita tinggal nyari y-nya. Berarti substitusi y sama dengan min 1 ke persamaan 1 aja yang belum dikaliin ya. 2x plus 3y sama dengan 1. 2x tambah 3 kali y-nya min 1 sama dengan 1. 2x 3 kali min 1 min 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 min 3 pindah jadi plus 3. X atau 2x sama dengan 1 tambah 3 4. Maka x nya sama dengan 4 bagi 2 2. Gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah x nya 2 min y nya min 1. Berarti pertanyaannya adalah 2x min 3 min 3y. Jadi 2x min 3y. Jadi 2x min 3y sama dengan 2x kali x nya 2 kurangi 3 kali y nya min 1. 2 kali 2 4 min 3 kali min 1 plus 3 4 tambah 3 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. 4x plus 3y. Oke, sama kita eliminasi x nya ya. Eliminasi x dari berarti yang atas kali 2 yang bawah kali 3 ya nak. Berarti hasilnya kali 2 min 6x tambah 10y tambah 28. Atas kali 2 semua, bawah kali 3 6x min 3y min 21 per. Nah, ini min ya tadi yang ikut ya di sini ya. Min 6 sama 6 diapain supaya habis? Dijumlah. Jadi min 6 tambah 6 kan hasilnya 6. Oke. Karena kita eliminasi. 10y tambah minus 3y hasilnya 7y. 28 tambah minus 21 hasilnya 7. Maka y-nya sama dengan 7 bagi 7 1. X-nya berapa? Kita tinggal ngitung di sini. Masukin ke sini aja x-nya yang kecil. 2x min y sama dengan min 1. 2 kali x kurangi y-nya itu 1 sama dengan min 1. Jadi 2x sama dengan min 1. Min 1 pindah jadi plus 1. 2x sama dengan min 1 tambah 1 0. Maka 2 kali berapa supaya 0? Itu x-nya 0. Pertanyaannya adalah 4x plus 3y. Ya udah. 4x plus 3y. 4 kali x-nya 0. 3 kali y-nya itu 1. 0 tambah 3 kali 1 3. Jawabannya 3. 0 tambah 3 3. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Atau kita stop dulu ya, nanti nomor 26 panjangnya. Panjang sih. Nah, ini kita stop dulu sampai nomor 25 dulu. Ini satu video.